Doa baik dari garasi Ducati, harapan juara Marc Marquez. Seiring berjalannya musim MotoGP 2025, Ducati dan timnya semakin optimis bahwa Marc Marquez akan mengunci gelar dunia, dan mereka tidak cuma berharap, tapi juga aktif mencari solusi agar semua pembalap, termasuk Pecco Bagnaia, bisa tampil optimal. Inilah cerita di balik dukungan, tekanan internal, serta langkah-langkah korektif yang sedang diambil. Pecco Bagnaia di tengah kesulitan. Pecco Bagnaia, yang sebelumnya sangat digadang sebagai kandidat juara dunia, belakangan ini menghadapi problem performa yang cukup signifikan. Di sprint race MotoGP Catalunya 2025, Bagnaia finish di posisi ke-14 dan gagal mengumpulkan poin. Penampilannya di kualifikasi pun jauh dari harapan, bahkan harus memulai dari grid ke-21. Dia mengeluhkan bahwa ban depan motornya menutup closing dan kesulitan membuat motor belok dengan baik. Masalah seperti ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Performa di beberapa trek juga tampak inkonsisten. Terobosan setup yang berhasil di satu seri belum tentu efektif di seri-seri berikutnya. Bagnaia dan tim Ducati menyadari bahwa salah satu masalahnya adalah adaptasi setting motor pada karakteristik lintasan yang berbeda-beda. Nasihat dukungan Marc Marquez. Dalam situasi sulit Bagnaia, Marc Marquez mengambil peran yang lebih dari sekadar rekan satu tim. Dia menjadi sumber dorongan motivasi dan praktis memberikan nasihat. Bagnaia sempat curhat kepada Marc Marquez tentang betapa beratnya akhir pekan balap yang dijalaninya baru-baru ini. Marquez menanggapi curhatan itu dengan menenangkan dan memberi solusi langkah demi langkah. Kau harus melakukan reset, Misano bagus, serta bahwa ketika semua pertanyaan dan tekanan berhenti, situasi akan membaik secara bertahap. Ducati sendiri mendukung penuh upaya Bagnaia menemukan kembali feelingnya dengan motor. Bahkan Gigi Dall'Igna, bos besar Ducati, menyatakan akan terus bekerja keras agar Bagnaia dapat kembali tampil kompetitif. Marc Marquez, di antara dua realitas yang kian mendekat. Sementara Bagnaia dalam fase pemulihan mental dan teknis, kondisi Marquez tampak jauh lebih stabil. Berikut beberapa poin penting mengenai posisinya. Marquez saat ini berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan poin yang signifikan atas saingan terdekatnya, termasuk Alex Marquez dan Bagnaia. Keunggulan poin ini memberi Ducati harapan nyata bahwa Marquez bisa memastikan gelar dunia dalam seri yang akan datang di Misano, Motegi, Jepang, atau mungkin di Mandalika, Indonesia, tergantung hasil dan performa di sisa seri. Beberapa perhitungan menyebut bahwa jika Marquez terus konsisten, gelar bisa diraih lebih awal. Meski artikel yang Anda minta tidak menyebut angka tepat, ini merupakan interpretasi dari laporan-laporan terkait lainnya. Solusi jalan keluar untuk Bagnaia. Ducati tampaknya tidak tinggal diam menghadapi krisis performa Bagnaia. Berikut beberapa langkah yang sudah dan mungkin akan dilakukan sebagai solusi. 1. Reset mental dan setup motor. Salah satu saran Marquez adalah reset. Artinya Bagnaia harus mengosongkan pikiran dari tekanan dan hasil buruk sebelumnya, lalu mulai membangun performa dari awal, satu trek ke trek. Hal ini juga mencakup perbaikan setup motor, swing arm, penggunaan ban, semi setup sirkuit, agar sesuai dengan karakter lintasan dan gaya balapnya. 2. Optimalisasi teknis. Masalah ban depan yang menutup adalah isu yang teknis. Ducati telah menyadarinya dan berusaha untuk melakukan perubahan kecil pada bagian sasis, geometri ban, atau pengaturan suspensi agar motor dapat belok lebih presisi dan responsif. 3. Dukungan mental dan psikologis. Percakapan dan video behind the scene yang dirilis Ducati menunjukkan bahwa Bagnaia mendapat dukungan dari Marc Marquez dan dari tim agar tidak kehilangan kepercayaan diri.
Hal ini penting karena motivasi dan mental yang kuat sering menjadi pembeda di ajang balap di mana margin kemenangan bisa sangat tipis. 4. Manajemen harapan dan tekanan media. Tekanan dari media dan penggemar tentu ada, terutama bagi pembalap seperti Bagnaia yang sudah pernah berada di puncak. Ducati perlu membantu Bagnaia agar tidak terlalu terbebani komentar-komentar tentang performa buruk atau harus segera bangkit. Nasihat seperti dari Marquez bahwa ketika pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan tekanan berhenti akan banyak membantu menenangkan suasana, memberi ruang untuk perbaikan secara bertahap. Makna dari doa baik Ducati. Istilah doa baik garasi Ducati menggambarkan semangat kolektif dalam tim untuk mendukung Marc Marquez meraih gelar dunia dan pada saat bersamaan membantu Bagnaia keluar dari bayang-bayang performa yang melemah. Doa di sini bukan cuma doa harfiah, tapi juga doa dalam bentuk tindakan nyata, dukungan teknis, mental, dan tim. Ducati sebagai pabrikan ingin menjaga citra bahwa mereka tidak hanya mengutamakan satu pembalap, melainkan seluruh skuadnya. Marc Marquez mendekat ke gelar, kemenangan di San Marino hingga peluang juara di Jepang atau Indonesia. Marc Marquez kembali membuat pernyataan tegas di lintasan. Dengan kemenangan gemilang di Grand Prix San Marino, pembalap Ducati ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai favorit juara dunia MotoGP 2025. Tidak hanya kemenangan itu sendiri yang menjadi sorotan, tetapi cara dia bangkit setelah kegagalan di sprint race, dan keyakinannya yang tenang namun yakin bahwa gelar bisa dipastikan di Jepang atau Mandalika, Indonesia. Dari keterpurukan ke kebangkitan penuh semangat. Hari Sabtu di San Marino tidak berjalan mulus bagi Marquez. Dalam sprint race, ia memimpin lomba setelah start yang agresif, namun menyesalinya dengan sebuah kesalahan di tikungan 15, menyebabkan jatuhnya dia dari posisi terdepan. Rekor impresifnya dalam sprint, finish podium berturut-turut, dominasi sprint, pun terganggu. Namun, Marquez tidak larut dalam kekecewaan. Malam itu membakar semangatnya, Special Fire Inside, untuk menebus pada balapan utama di hari Minggu. Kemenangan di San Marino, duel mendebarkan. Balapan utama di Misano menjadi panggung pertarungan keras antara Marquez dan Marco Bezzecchi. Dimulai dari posisi grid kedua baris, Marquez langsung tancap gas dan menjaga tekanan terhadap Bezzecchi yang start dari pole. Berbagai kejadian mewarnai balapan, dari kejadian beberapa pembalap lain yang mengalami DNF di tengah lomba, hingga keadaan tensi tinggi di depan antara Marquez dan Bezzecchi. Pada lap ke-12, kesempatan muncul, Bezzecchi melakukan kesalahan di tikungan 8, keluar sedikit dari racing line, membuat Marquez bisa melewatinya dan mengambil alih pimpinan. Setelah memimpin, Marquez harus menjaga keunggulan dan mengelola tensi. Bezzecchi tak ingin kalah mudah. Dia mengejar lewat putaran-putaran terakhir, bahkan sempat mencetak fastest laps untuk mendekat. Tapi Marquez, didukung ritme yang stabil, berhasil mempertahankan keunggulan sekitar setengah detik hingga finish. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-11 Marquez di musim MotoGP 2025. Dengan total poinnya yang sekarang mencapai 512, ia memiliki keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen. Peluang gelar dunia, Jepang atau Mandalika? Dengan kemenangan di San Marino, kondisi Marquez makin mendekati momen krusial, mengunci gelar dunia. Menurut regulasi dan perhitungan poin, Marquez hanya perlu meraih minimal 3 poin lebih banyak dibanding Alex Marquez pada seri MotoGP Jepang untuk memastikan gelar juara dunia 2025. Even jika gelar belum dipastikan di Jepang, Mandalika, Indonesia, diperkirakan menjadi tempat showdown berikutnya. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu mempermasalahkan di mana gelar itu akan dikunci. Apakah di Motegi, Jepang, atau Mandalika, yang penting baginya adalah menjaga konsistensi dan menyelesaikan musim dengan sebaik mungkin. Ia mengatakan bahwa meraih gelar di Jepang bukanlah hal yang memiliki arti lebih besar dibandingkan di Indonesia, walau pada sisi emosional tentu menarik bagi banyak penggemar. Tekad, fokus, dan perasaan manusiawi. Yang menarik dari Marquez musim ini bukan hanya kecepatan dan kemenangan, tapi bagaimana ia mengelola tekanan. Setelah keluar dari sprint race dengan jatuh, banyak yang bertanya apakah akan ada efek psikologis. Namun di balapan utama, Marquez menunjukkan mental baja. Dia menyebut bahwa kesalahan di sprint malah menjadi bahan bakar untuk balapan hari Minggu. Saya punya energi ekstra, konsentrasi ekstra. Ia juga mengakui bahwa lawan seperti Bezzecchi memberikan tantangan besar,
memaksa Marquez untuk tidak lengah. Sesekali melakukan kesalahan kecil, seperti melewati marka tikungan, menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik pun tidak lepas dari risiko. Namun Marquez mampu mengatur ritme dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Makna kemenangan San Marino, harapan untuk penutup musim. Kemenangan di San Marino bukan sekadar tambahan angka di tabel klasemen, tapi juga simbol bahwa Marquez berada dalam performa terbaiknya musim ini. Setelah tahun-tahun penuh tantangan, cedera, adaptasi pada materi baru di Ducati, kini ia tampak kembali dominan. Jika ia berhasil mempertahankan momentum ini, menghindari kesalahan fatal, dan tetap fokus pada setiap seri sisa musim, maka gelar dunia ke-7 di kelas MotoGP bukanlah sekadar impian, melainkan probabilitas nyata. Marc Marquez, dengan kemenangan di San Marino, telah mengambil langkah besar menuju gelar dunia MotoGP 2025. Kemenangan tersebut bukan tanpa drama, dari sprint gagal, tekanan lawan, hingga manuver emosional di trek, semuanya menggarisbawahi bahwa gelar tersebut bisa jadi buah dari kombinasi kecepatan, konsistensi, dan mental yang kuat. Sekarang sorotan berpindah ke Motegi, Jepang. Di sana, Marquez mungkin akan mengunci gelar. Jika tidak, Mandalika siap menjadi saksi di mana sejarah bisa tercipta. Bagaimanapun, yang jelas adalah, musim ini akan diingat sebagai salah satu musim kebangkitan Marc Marquez, pembalap yang menunjukkan bahwa meskipun jatuh, ia mampu bangkit dan menang di momentum yang paling menentukan. Sementara itu, teriakan kebencian di Misano, ketika Marc Marquez jatuh, penonton justru bersenang-senang respons dingin El Cabroncito. Layar mulai memerah, kerumunan bergemuruh. Di tikungan 15 sirkuit Misano, sebuah adegan yang tak terduga menjungkir balikan ritme balapan dan menguji jiwa seorang legenda. Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia, yang sejak start sudah memunculkan aura ancaman, malah terseret dalam tragedi kecepatan. Lebih pilu dari sekadar jatuhnya motor Ducatinya adalah sorakan yang menggema dari tribun, bukan simpati, melainkan perayaan. Sabtu malam, 13 September 2025, sprint race di Misano. Cahaya lampu sorot menyapu permukaan lintasan, aroma bahan bakar dan karet terbakar melayang tajam, dan ketegangan menempel di udara. Marquez memulai dari grid keempat, mengejar dan melewati rival-rivalnya, menyalip Marco Bezzecchi, perlahan tapi pasti mengambil alih pucuk pimpinan. Semua mata tertuju padanya, seolah panggung diatur khusus untuk menampilkan satu sosok, si alien, sang penguasa tikungan. Lalu tragedi itu menghantam. Pada tikungan 15, yang selama ini menjadi saksi ribuan kecepatan ekstrim, Marquez kehilangan kendali. Motor melayang, pembalap jatuh, gravel dan dinding pembatas menjadi saksi bisu betapa kejamnya olahraga ini bisa menjadi. Momentum kemenangan terbakar dalam 1 detik, suara decitan rem, hantaman bodi ke aspal, dan kemudian diam yang pecah oleh sorak penonton. Tepat ketika Marquez tergeletak, kamera menangkap sesuatu yang tak kalah penting, sorakan meriah dari penonton. Jeritan bahagia, tepuk tangan, seolah melihat satu ikon roboh, dan mereka memutuskan untuk merayakannya. Ketidakadilan? Kemarahan? Mungkin. Rivalitas berdarah antara Marquez dan publik Italia kini bangkit kembali. Gaung Valentino Rossi masih menyesakkan dada para fans yang merasa Marquez terlalu alien untuk disembah, dan terlalu kuat untuk dicintai. Ketika suasana memanas, Marquez tetap dingin. Tak satu umpan emosional yang dilemparkannya, tak sepatah kata teriakan yang menyalahkan tribun. Di konferensi pers, dengan suara yang sudah tidak asing, ia berkata, "Mereka itu yang berpikir bahwa aku dari planet lain, aku toh manusia biasa." Detik Sport, 1. Itu adalah tindakan yang mendefinisikan mereka, lebih baik tidak usah dianggap penting. Detik Sport, 1. Kata-kata setajam pisau, namun disampaikan dengan ketenangan yang membakar, bukan menahan marah, melainkan menguasai diri. Seakan berkata, sorak kalian hanyalah angin. Aku tetap di puncak. Dan memang, secara klasemen, insiden ini tak mengoyak posisi Marquez. Ia masih nyaman memegang pucuk MotoGP 2025 dengan keunggulan yang cukup jauh, 173 poin di atas Alex Marquez yang berada di posisi 2. Detik Sport, 1. Sprint race mungkin gagal diselesaikan, tapi dunia kejuaraan tetap di tangannya. Kekuatan mentalnya diuji malam itu, bukan hanya oleh fisiknya, tapi oleh hinaan yang diabadikan kamera. Narasi visual untuk video. 1. Opening berdarah slow motion Marquez memotong dan memimpin di tikungan, deru mesin, getaran atmosfer.
Kamera tribun yang penuh kontras, beberapa wajah bersorak, beberapa tatapan tegang. 2. Detik-detik jatuh transisi cepat dari kemenangan menuju tragedi. Roda depan kehilangan grip, Marquez tergelincir, tubuhnya melayang ke aspal, motor menghantam pembatas. Efek suara keras, guliran kamera, debu, impak. 3. Reaksi tribun suara sorakan, jerit gembira. Wajah-wajah yang tidak bisa menyembunyikan kesenangan. Kontras antara penderitaan sang pebalap dan kegembiraan di kursi penonton. 4. Diam sejenak, lalu kalimat dingin cut ke Marquez yang berdiri, helm dilepas, pandangan menghadap kamera. Aku manusia biasa. Ekspresi yang bercerita lebih dari 1000 kata. 5. Klasemen pengingat kekuasaan grafik naik turun kejuaraan, angka keunggulan 173 poin, seakan menegaskan, insiden ini bukan kekalahan, hanya jeda sementara. Kesimpulan dengan imbas emosional. Balapan bukan sekadar siapa yang tercepat, bukan pula siapa yang terjatuh paling dramatis. Ia juga tentang siapa yang tetap berdiri setelah semua api kebenaran dibakar oleh kebencian. Marquez, walau jatuh, tegak dalam martabatnya. Dalam riuhnya teriakan yang ingin merendahkan, ia memilih diam yang lebih menyayat. Dalam sorak yang hendak mengakhiri mimpi, ia tetap menjaga asa yang tak ternilai. Pertanyaan yang menggantung, apakah sorak itu hanya olok-olok rival, atau bagian dari budaya yang menyatu dengan sosok besar seperti Marquez? Apapun itu, satu hal pasti, malam di Misano menegaskan bahwa di dunia balap motor, kekuatan sejati tak selalu lahir dari kemenangan, melainkan dari keberanian menjaga harga diri di tengah badai. Sementara itu, Misano, panggung dongeng atau panggung perang? MotoGP San Marino 2025 dimulai dengan gebrakan yang mengguncang. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, ia bukan hanya tampil tercepat, tapi juga memecahkan rekor waktu di sirkuit Misano. Catatan waktu 1 menit 31,206 detik menempatkannya di puncak, sekaligus menegaskan bahwa Marc dan Ducati bukan main-main. Lawan-lawannya terdiam, publik bersorak, dan dunia balap tahu, permainan sesungguhnya baru dimulai. Namun, catatan waktu ini bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal bahwa Marquez bersama tim Ducati telah menemukan kombinasi sempurna. Setup motor, suspensi, aerodinamika, pilihan ban, semuanya seolah menyatu dengan naluri seorang juara dunia 8 kali. Rivalnya pun tak bisa menutup rasa kagum bercampur cemas. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Alex Marquez, semua tahu satu hal, mengejar Marc kali ini tidak mudah. Seorang pengamat bahkan berkomentar, waktu Marquez adalah pukulan mental. Lawan akan terbebani bahkan sebelum balapan dimulai. Di garasi Ducati, suasana penuh fokus. Para mekanik tersenyum tipis, tapi tetap waspada. Mereka tahu, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan latihan, melainkan momentum menuju sprint race dan race utama. Marquez terlihat tenang, berbicara dengan kru, menatap data di layar, lalu kembali tersenyum penuh percaya diri. Keunggulan Marquez di Misano bukan hanya soal tenaga mesin. Ia mampu memaksimalkan tikungan cepat, transisi mulus dari kanan ke kiri, serta pengendalian motor yang begitu presisi. Grafik time split menunjukkan betapa dominannya ia di sektor teknis. Setiap detik di tikungan seperti ditarik ke arah kemenangan. Namun, di balik sorak-sorai, muncul tanda tanya besar. Apakah rekor ini bisa dipertahankan? Atau justru jadi bumerang? Rival tahu, terlalu cepat di awal bisa berarti habis di akhir. Ban bisa aus, mesin bisa tertekan, bahkan mental bisa terguncang jika ekspektasi terlalu tinggi. Inilah tekanan sebenarnya. Rival bukan hanya melawan kecepatan Marc, tapi juga bayangan Marc di kepala mereka sendiri. Satu kesalahan kecil, ban terlalu panas, rem sedikit telat, atau salah ambil racing line, cukup membuat mereka tertinggal jauh. Francesco Bagnaia terlihat serius menatap layar data. Fabio Quartararo menghela napas panjang, sementara Alex Marquez mencoba menjaga konsistensi. Mereka tahu, satu langkah salah bisa jadi penentu. Namun, di sisi lain, muncul bisikan di padet. Apakah Marc terlalu agresif? Apakah catatan waktunya dipengaruhi kondisi trek yang kebetulan sempurna? Apakah suhu aspal, tekanan ban, atau bahkan arah angin memberi keuntungan ekstra? Semua faktor ini bisa berubah dalam hitungan jam. Rekor ini tidak bisa dipungkiri. Tapi sejarah MotoGP membuktikan, rekor latihan seringkali hancur di tengah tekanan balapan.
Hujan bisa datang tiba-tiba, ban bisa kehilangan grip, bahkan satu kesalahan kecil di tikungan terakhir bisa meruntuhkan segalanya. Marc Marquez telah pecahkan rekor, tetapi ingat, ini baru awal. Pertarungan sesungguhnya masih menanti di sprint race dan race utama. Rival sedang menyiapkan strategi, menyesuaikan setup motor, dan berusaha mencari celah. Pertanyaannya, apakah ada yang mampu meruntuhkan dominasi Marc di Misano? Ataukah justru kita akan menyaksikan kebangkitan penuh seorang legenda yang semakin sulit dihentikan? Satu hal pasti, di San Marino, tekanan bukan hanya soal kecepatan. Tekanan juga soal bertahan hidup di bawah bayang-bayang kesempurnaan. Jangan kemana-mana, karena drama baru saja dimulai. Nantikan bagaimana Bagnaia, Quartararo, dan para rival lainnya membalas. Apakah mereka akan tumbang, atau justru bangkit untuk menggebrak sang juara? Saksikan terus perjalanan ini, dan bersiaplah menyaksikan babak berikutnya dalam pertarungan MotoGP San Marino 2025. Morbidelli pecahkan keheningan, Bagnaia ungkap kisah di balik nama Marquez. Misano, 12 September 2025, di tengah angin dingin senja di sirkuit Misano, muncul dua cerita yang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Kebangkitan galak dari Franco Morbidelli, dan pengakuan menohok Francesco Pecco Bagnaia. Yang baru saja berbicara tentang Marc Marquez, bukan untuk melawan di trek, melainkan dalam kepala. Morbidelli, ancaman di Free Practice E. Free Practice 1 jelang MotoGP San Marino 2025 dibuka dengan kejutan besar. Franco Morbidelli, pembalap tuan rumah, dari VR46 Racing Team, mencetak waktu tercepat dengan 1:31.342. Setelah beberapa menit pertama sesi FP1 dia sempat diskor selama 10 menit karena sebuah pelanggaran di trek. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Morbidelli berhasil tetap fokus. Mengungguli Fabio Quartararo dan Fabio Di Giannantonio yang juga tampil kuat, Morbidelli menegaskan bahwa status underdog bukan lagi label yang bisa diabaikan. Bahkan Marc Marquez hanya bisa meraih posisi 5 dalam FP1, sesuatu yang tidak biasa bagi pebalap yang tengah menguasai klasemen. Kecelakaan kecil di akhir sesi tidak mengurangi kilau catatan waktunya. Morbidelli menunjukkan bahwa meskipun tekanan dan gangguan teknis ada, mental dan skillnya bisa lebih kuat. Bagi para pengamat, ini adalah peringatan. Ia bukan hanya cepat di trek latihan, tetapi bisa jadi pengganggu serius bagi dominasi Ducati Marquez di akhir pekan ini. Bagnaia, kejujuran dari dalam garasi. Sementara itu, di sisi lain paddock, muncul pengakuan yang membuka sisi emosional dari dunia balap yang biasanya penuh ritme dan jarak. Francesco Bagnaia, dalam sebuah wawancara setelah MotoGP Catalunya, mengaku bahwa ia sangat menghargai kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Marc Marquez. Bukan sebagai rival saja, tetapi sebagai sesama pembalap yang secerdas dan penuh pengalaman. Bagnaia menyebut bahwa situasi musim ini sulit, bahwa kepercayaan dirinya mulai goyah ketika hasil tak selalu mendukung. Sangat luar biasa betapa cepatnya saya melaju tahun lalu dan betapa lambatnya sekarang. Sulit dipercaya, saya terus kehilangan kepercayaan diri, ujarnya dalam video tim Ducati. Marc, di sisi lain, menawarkan nasihat dengan pendekatan keibuan, bahwa Bagnaia harus restart secara perlahan, membangun kembali langkah demi langkah agar pertanyaan dari media berhenti dan kepercayaan akan kembali. Konvergensi dua cerita, tarikan rem versus gas terlalu dini. Gabungan dua berita ini menciptakan ketegangan tersendiri. Di satu sisi ada Morbidelli yang memecah dominasi dalam FP1, memberikan sinyal bahwa kecepatan tanpa celah bisa dipecahkan. Di sisi lain, ada Bagnaia yang bergulat bukan hanya dengan mesin dan trek, tetapi juga dengan ketidakpastian mental, tekanan ekspektasi, dan bayangan rival yang terus menampilkan performa sempurna. Morbidelli membuktikan bahwa posisi puncak FP1 bukan hanya milik Marquez atau Ducati, bahwa ada pabrikan dan rider lain yang siap menyerang. Dan Bagnaia, dengan kerendahan hati dan kejujuran, menampilkan bahwa rivalitas MotoGP tak hanya soal siapa yang cepat atau siapa yang menang, tapi juga siapa yang bisa bangkit saat tekanan datang dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan besar di Misano menanti jawaban. Apakah FP1 hanya sekadar latberan Morbidelli atau awal rencana matang menuju podium utama? Dapatkah Bagnaia meredam keraguan dan kembali ke kepercayaan diri yang dulu pernah ia miliki? Bagaimana Marc akan merespons tekanan, apalagi setelah hasil latihan bebas yang tak sepenuhnya dalam dominasinya? Akankah Yamaha, dengan Morbidelli di pucuk FP1, memanfaatkan momentum untuk mengguncang status quo di Ducati? Kisah kecepatan dan keraguan. Dalam satu hari di Misano, dua narasi besar terbentuk, kecepatan mengejutkan dari Morbidelli,
yang seolah berkata kepada dunia, aku juga bisa. Dan kejujuran emosional Bagnaia yang mengaku merasa terguncang di bayang Marc Marquez. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di trek latihan bebas. Ia tentang siapa yang bisa